Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai peluang, yaitu pada materi kombinasi. Kombinasi digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan tanpa memperhatikan urutan sampel. Misalnya, pada permutasi ada dua pasangan, yaitu Adi Budi, Adi Kori, Budi Adi, Budi Kori, Kori Adi, Kori Budi. Nah, jika pada permutasi ini terdapat 6 pasangan karena urutannya tidak diperhatikan. Jadi, urutan Adi Budi dan Budi Adi itu adalah urutan yang berbeda jika pada permutasi. Akan tetapi, pada kombinasi Adi Budi, Adi Kori, Budi Adi, Budi Kori sama dengan 3 pasangan. Jadi, kenapa seperti itu? Karena pada kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Gitu. Jadi, pada kombinasi ini Adi Budi dan Budi Adi adalah dianggap sama, maka hanya dibuat dalam satu kali. Begitu ya. Jadi, itulah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan semuanya dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kesimpulannya, permutasi urutan diperhatikan, sedangkan pada kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Nah, banyaknya kombinasi N unsur yang berbeda dengan setiap pengambilan R unsur ditulis NCK, dibaca N kombinasi K. Nah, N kombinasi K rumusnya adalah N faktorial per N dikurang K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Untuk lebih jelas mengenai kombinasi, marilah kita simak beberapa contoh berikut ini. Oke, baiklah. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh mengenai kombinasi. Yang pertama, kita akan melihat contoh mengenai kombinasi unsur yang berbeda. Untuk kombinasi sendiri, saya ulangin kembali. NCK, N kombinasi K. Rumusnya adalah N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Nah, untuk perbedaan antara kombinasi dan permutasi, tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Sekarang di sini kita akan melihat bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, hitunglah nilai-nilai berikut. Yang A, 5 kombinasi 2, yang B, 7 kombinasi 5. Oke. Lima kombinasi 2. Oke, berarti di sini N-nya sama dengan 5, K-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus yang di atas. N-nya 5, berarti 5 faktorial per N dikurang K, berarti 5 dikurang 2 faktorial dikali K faktorial, 2 faktorial. Oke, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2, 3 kali faktorial, 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke, sekarang kita uraikan. 5, 4, 3, sampai 3 aja. Kemudian dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial habis dibagi 3 faktorial. Sisanya 5 dikali 4 per 2 faktorial gitu ya. Kita uraikan. 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1 gitu. 4 dibagi 2 sisanya 2. 5 kali 2 10. Oke, berarti 10. Yang kedua,
7 kombinasi 5. Oke, berarti N-nya 7 dan K-nya sama dengan 5 ya. Sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 5 faktorial dikali K-nya 5 ya, 5 faktorial. Oke, sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial. Oke. Sama dengan 7, 6, 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. 5 faktorial habis dibagi 5 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 per 2 faktorial. Oke. Sama dengan 7 kali 6 per 2 dikali 1. Ya. 6 bagi 2, 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Oke. Itu cara menghitung kombinasi. Nah, kita lihat yang kedua. Ini sudah masuk satu permasalahan. Oke. Dari 9 orang akan dipilih 4 orang. Banyak cara pemilihan 4 orang dari 9 orang adalah pada kasus permutasi biasanya dia dipilih sekretaris, bendahara, ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau di sini dari 9 orang akan dipilih 4 orang. 4 orang itu sebagai apa? Tidak ada syaratnya. Yang penting dari 9 akan dipilih 4 gitu ya. Berarti dari 9 orang, berarti N-nya ada 9. Kemudian akan dipilih 4 orang. Berarti K-nya sama dengan 4. Oke. Rumusnya tadi N kombinasi K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Berarti N-nya ada 9 kombinasi 4 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 4 dikali K-nya 4. Oke, di sini faktorial ya. Oke. Sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 4. 5 kali faktorial 5 faktorial kali 4 faktorial. Oke. Sama dengan 9 faktorial per. Oke, lanjut. Oke, langsung kita urai ya. 9 8 7 6 5 5 diberhentikan. Kemudian di sini ada 4 faktorial sama 5 faktorial. Boleh ditulisnya begini ya, boleh saja, tidak masalah ya. Jadi 5 faktorial habis dibagi 5 faktorial. Sisanya tinggal 9, 8, 7, 6 dibagi 4 faktorial. Langsung uraikan ya. 4, 3, 2, 1. Oke. Sama dengan 8 bagi 4, 2 ya. Oke, di sini masih ada 2 bagi 2 habis. Oke. Kemudian 6 bagi 3, 2. Oke, tinggal 9 dikali 7 dikali 2 sama dengan 126 cara. Oke, jadi ada 126 cara untuk memilih 4 orang dari 9 orang. Contoh yang kedua. Rapat dihadiri oleh 10 orang. Oke, 10 orang. Akan dipilih 3 orang untuk berbicara. Tentukan banyak cara untuk memilih 3 orang tersebut. Oke, jadi dari 10 akan dipilih 3. Siapa yang terpilih terserah, nggak ada aturannya. Oke, berarti N-nya sama dengan 10 dan K-nya sama dengan 3. Oke, N kombinasi K
sama dengan n faktorial per n dikurang k faktorial dikali k faktorial. Oke, sama dengan n-nya 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 kali faktorial, berarti 7 ya, 7 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan, kita uraikan langsung, 10, 9, 8, 7 diberhentikan. Oke, di sini 7 faktorialnya, 3 faktorialnya langsung diuraikan, 3 kali 2 kali 1. Oke, 7 faktorial habis dibagi 7 faktorial. 8 dibagi 2 bisa ya 4. 9 dibagi 3 bisa 3. 10 kali 3, 30 kali 4, 120 cara. Jadi ada 120 cara untuk memilih 3 orang dari 10 orang yang akan berbicara. Jenis yang kedua yaitu kombinasi unsur yang sama. Ini ada rumusnya, N1 kombinasi K1 dikali N2 kombinasi K2 dikali N3 kombinasi K3 titik sampai NE kombinasi KE. Pada kombinasi unsur yang sama ini berarti kita akan mengalihkan hasil dari kombinasi-kombinasi yang telah terjadi. Oke, sekarang kita perhatikan contohnya. Seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing. Dari seseorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Nah, dengan berapa cara petani itu dapat memilih hewan-hewan tersebut? Oke, di sini katanya seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing. Oke, petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing. Oke. Kemudian dari seseorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dari mana nih? 6 ekor sapi. Dari sini saya tulis 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dia akan melakukan kombinasi beberapa kali. Berarti 4 ekor sapi ini harus dari 6 ekor sapi pilihannya. 3 ekor kuda harus dari 7 ekor kuda. Kemudian 2 ekor kambing harus diambil dari 10 ekor kambing. Jadi kita akan melakukan 3 kali kombinasi dengan unsur-unsurnya yang sama. Sapi sama sapi, kuda sama kuda, kambing sama kambing. Oke, kita mulai kombinasi yang pertama. Sapi. Memilih 4 ekor sapi. 4 ekor sapi dari 6 ekor sapi. Gitu ya. Berarti N-nya 4, K-nya memilih N-nya 6, K-nya 4. Oke, berarti 6 kombinasi 4. Oke, sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 kali faktorial. 2 faktorial kali 4 faktorial. Oke, langsung aja diuraikan. 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Ini ya,
2 faktorialnya kita uraikan langsung. 2 dikali 1 sama dengan 4 faktorial habis dibagi 4 faktorial. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 5 yaitu 15 cara untuk memilih sapi. Oke. Sekarang memilih 3 ekor kuda dari 7 ekor kuda. Oke. Berarti N-nya adalah 7, K-nya adalah 3. Gitu kan? 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial. Kita uraikan 7, 6, 5, 4 faktorial, berhentikan. Kemudian 4 faktorial, 3 faktorialnya kita uraikan, 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial habis dibagi 4 faktorial. 6 dibagi 3, 2. 2-nya habis dibagi 2. Sisanya tinggal 7 kali 5 sama dengan 35 cara. Oke, itu pemilihan kuda. Yang terakhir pemilihan kambing. Oke. Memilih 2 ekor kambing dari 10 ekor kambing. Berarti N-nya 10, K-nya 2. 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan, kita uraikan 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorialnya taruh di sini. 2 faktorialnya uraikan, 2 dikali 1. 8 faktorial habis dibagi 8 faktorial. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 9, 45 cara. Oke. Itu dia. Jadi ada 15 cara memilih sapi, 35 cara memilih kuda, dan 45 cara memilih kambing. Nah, jadi sehingga total cara pemilihan keseluruhan adalah 15 cara kali 35 cara kali 45 cara. Hasilnya adalah 23.625 cara. Nah, ini dia banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih sapi, kuda, dan kambing tadi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.